Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimana بالبعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفنا بانتساب إلى الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه. اللهم كما بدأت بالنعمة فتمم علينا النعمة واجعلنا من الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إلى من سبع. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu juga para musyahidin wal musyahidat wal mustami'in mustami'at dimanapun berada. Semoga rahmat Allah, pandangan inayah dari Allah tercurahkan kepada kita semuanya. Bilkhusus Habibina Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Nadir bin Abdurrahman Al-Musawa, Al-Ustadz Afif, ashab dan segenap tim daripada tim hadrah wal munsyidin dari majelis Rasulullah. Semoga Allah satukan kita di dunia dengan Nabi kita Muhammad, dan juga Allah satukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para ahbabuh wa atba'uh wa ashabuh di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Masih kita melanjutkan fasal yang cukup panjang tentang khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hal-hal yang mungkin di sebagian tempat sering dibahas, tapi di banyak tempat di negeri kita kurang dibahas, ya. Karena umumnya penceramah-penceramah di bulan Maulid membahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, ya, dan hal-hal yang bersifat kemuliaan beliau di alam akhirat. Tapi dalam kehidupan dunia berupa mukjizat-mukjizat dan khasais dan syama'il mungkin sebagian saja yang mengupasnya, ya. Memang ada hal-hal yang bisa kita dapat dalam ceramah-ceramah agama, tapi jauh lebih banyak yang kita bisa dapatkan dengan majelis ilmu atau majelis kitab, ya. Dan tentu kita niatkan untuk menambah kecintaan kita, mahabbah kita, iman kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seringkali kalau saya menonton perdebatan atau dialog Islam Kristen, ya, khususnya di Eropa, di Amerika, ya tentu dengan terjemahannya, ya. Seringkali orang-orang Kristen itu membanggakan dengan mukjizat-mukjizatnya Yesus, ya. Bahwa nabi kalian, nabi kita atau Tuhan kita bisa ngidupin orang mati, nyembuhin orang lepra, orang buta, orang itu, ya. Dan umat Islam atau tokoh-tokoh dai di sana tidak menyebutkan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Padahal mukjizat Nabi Muhammad jauh lebih banyak, berlipat ganda daripada mukjizat para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa al-Masih, ya. Banyak ulama-ulama yang mengarang tentang mukjizat Nabi, ya, atau syama'il Nabi dan hal-hal yang berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada sirah Nabi, ada hadis Nabi, ada khasais Nabi, ada syama'ilun Nabi, ada ayatun Nabi atau mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing itu bahkan dibukukan secara terpisah oleh banyak ulama, ya. Sampai kepada perkataan Sayyidina Ibn Abbas fi qauli ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ayat Al-Qur'an Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul, janganlah kalian jadikan doa ar-rasul, memanggil kepada Nabi Muhammad di antara kalian seperti kalian memanggil sesama kalian, pada teman. Jadi kalau bilang ya Ali, ya Umar, enggak boleh bilang ya Muhammad kepada Rasulullah, ya. Ini larangan dari Allah. La taqulu ya Muhammad. Kata Ibn Abbas mengartikan ayat tersebut, jangan kalian katakan ya Muhammad, balqulu, katakan ya Rasulullah, ya. Ini asalnya. Nanti ulama-ulama ahli sastra, ahli pengarang maulid, ya, pengarang sigah-sigah mengembangkan lagi dari pokok ini, ya. Ya Habiballah, ya Safwatullah, ya Nabi Allah, dan banyak-banyak lagi ungkapan kecintaan dan ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau seruan langsung. Kalau salawat nggak apa-apa, kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad, nggak apa-apa, karena memang asalnya itu. Tapi ulama pun di sini juga tidak sedikit yang menambahkan kata Sayyidina Muhammad sebagai adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau pilih Allahumma sholli ala Muhammad seperti dalam hadis boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Dalam tasyahud boleh itu kita pilih, ya. Adapun ucapan langsung ya Muhammad, nah ini yang dilarang. Sebab khitab orang kedua langsung yang kita ajak bicara. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad, kita mendoakan Nabi sebagai orang ketiga
Khitabnya kepada Allah. Allahumma atau ya Allah shalli ala Muhammad. Kita orang pertama, Allah pihak ya yang kita minta ajak berbicara untuk bersalawat atau melimpahkan kemuliaan dan rahmat kepada orang ketiga, yaitu Nabi kita Muhammad ya. Maka dalam Ratibul Atas itu umumnya dibaca ya, dalam apa namanya, dalam tahlil ya, kan salawatnya diulang 6 kali, 3 kali pertama, 3 kali di akhir. Yang pertama biasanya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Tapi nanti sesudah tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan selanjutnya baru Allahumma shalli ala habibika, Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad ya. Nah, tuh, jadi menggabungkan 2 cara. Boleh-boleh aja ya. Yang salah itu kalau orang ngotot menyalahkan ulama-ulama sejak zaman dulu sampai sekarang yang mengatakan sayyidina Muhammad. Seolah-olah menentang bahwa Nabi kita ini adalah sayyid kita, pemimpin kita. Memang benar Nabi Muhammad pemimpin kita ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab ketika bertasyahud, ini kalimat yang lain tapi ada kaitannya. Ketika salat, Allahumma shalli ala asyhadu an la ilaha illallah. Kalau yang riwayatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau rasuluh. Beliau bacanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau ketika ditanya, "Kenapa kok umumnya orang ya baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan, ini ada tambahan?" Beliau katakan ana zidtuhu, saya nambahin, saya yang nambahin. Artinya untuk diri beliau. Kan semakna menta'zimkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat yang benar, tidak bertentangan ya, bahkan dipakai dalam zikir ba'da salat. Jadi enggak ada masalah. Ya, mau dibilang bid'ah ya bid'ah hasanah. Sahabat orang yang paling ngerti terhadap sunnah Nabi, mana halal mana haram, mana bid'ah yang sesat, mana yang tidak ya. Gitu juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengarang salawat Nabi Muhammad tentu setelah Nabi Muhammad wafat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad imamul khair wa qaid ahlul khair wa qaidul ghurril muhajjalin ya, dengan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad, tambahan-tambahan. Beliau katakan ketika ya bersalawat, perbaguslah, perindahlah, karena salawat itu akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad di alam barzakh ya. Nah, kalau di Maulid Burdah ya salawat mudhariyah itu ya sudah masya Allah sudah ya. Alangkah bagusnya kalau kita bisa jadi rutinin ya salawat mudhariyah yang mau baca sebelum tidur atau habis isya. Insya Allah kalau dirutinin jadi satu wasilah sarana untuk bisa mimpi Nabi Muhammad SAW ya. Banyak ulama-ulama itu yang menganjurkan baca ini untuk mimpi Nabi, baca ini 1000 kali salawat, atau baca ini ya ulhu 1000 atau inna a'tayna 1000 malam Jumat atau malam apa, niatin untuk mimpi Nabi, atau salawat Ibrahimiyah malam Jumat, atau salawat ini. Tapi ada juga seingat saya yang menganjurkan salawat mudhariyah, kan ringkas 5 menit 7 menit beres ya. Waqad kanat al-anbiya yujadiluna umamahum. Begitu juga Al-Qur'an menceritakan bagaimana kisah para nabi dan kaumnya. Kaumnya yang muslim atau kaumnya yang kafir. Yang kafir jelas menentang. Kalau yang muslim mungkin bertanya atau meminta sesuatu kepada nabinya. Allah ceritakan dalam ayat-ayat Quran bagaimana para nabi ini yujadiluna umamahum an anfusihim. Mereka ketika ditentang, diargumentasikan oleh kaumnya yang tidak beriman atau yang menentangnya, mereka yang membela diri mereka sendiri dengan bantahan-bantahan yang logis ya. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah yang membela Nabi Muhammad atas tuduhan-tuduhan, bantahan-bantahan orang kafir. Allah yang bela. Nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi ini semuanya para umatnya. Nabi Nuh ya, khususnya Nabi, karena sejak Nabi Nuh itu adanya umat orang yang kafir. Dikatakan sebelum Nabi Nuh semua orang mukmin. Kalaupun ada yang diazab, azab karena maksiat, bukan karena kekufuran. Sejak zaman Nabi Nuh baru diutus Nabi yang menentang kekufuran atau kemusyrikan, yaitu Nabi Allah Nuh. Mereka mulai menyembah patung ya. Ada disebutkan dalam Quran itu nama-nama patungnya. Allah ceritakan tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ya Nuh, sungguh kita melihat ente, menganggap ente ini dalam kesesatan yang nyata, kaum kafir. Faqala dafi'an nafsih, Nabi Nuh pun menjawab, membela dirinya. Laisa bidhalalah, saya enggak sesat. Ya. Walaqaum, ceritanya panjang ya, tapi ini Sayyid Muhammad mencuplik dia. Laisa bidhalalah, saya tidak sesat. Ya. Wa qala qaum Hud, kaumnya Nabi Hud mengatakan, inna lanaraka fi safahah. Sungguh kami menganggap engkau, berpendapat engkau wahai Nabi Hud,
fi safah, orang yang bodoh, orang yang tolol. Artinya apa yang kau dakwahkan ini nggak benar. Ya. Faqala, maka Nabi Hud menjawab dalam Al-Qur'an, laisa bisafah, saya tidak bodoh. Ya. Dia dakwanya ini hak. Yang bodoh itu justru yang menyembah patung, yang menyembah selain Allah. Wa qala Fir'aun li Musa, Fir'aun pun berkata kepada Nabi Musa, inni la'adhunnuka ya Musa mashhura, sungguh saya mengira engkau ya Musa orang yang kena sihir, sehingga membawa ajaran yang ngawur. Dia Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan, Nabi Musa mengatakan enggak, ente kena sihir nih, kayaknya ngawur. Padahal dia yang ngawur. Faqala Musa, Nabi Musa membantah, inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Dibalas sama Nabi Musa. Nabi Musa orangnya keras. Ya, sungguh saya justru menyangka engkau ya Firaun mathbura, orang yang celaka. Jadi berdebat, berduel, berargumentasi. Ya, nabi-nabi itu membela diri terhadap kaumnya. Walakin Allah tawallal mujadalah an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah lah yang menghandle langsung ya jidal dari kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamma qalu syair, ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, oh Muhammad ini ahli syair, Quran itu adalah syair. Ya, sedangkan di masyarakat Arab syair itu digandrungi, disenangi, tapi satu sisi orang-orang penyair itu dianggap sepele juga sama orang syair, orang-orang Arab. Kenapa? Karena orang syair ini suka menghayal dan mengatakan hal-hal yang khayalan aja, artinya tidak mungkin. Ya, dibuat-buat syairnya. Ya, nanti ada syair-syair yang nyata untuk kehidupan mereka, masalah peperangan, masalah memuji seseorang yang baik, atau kebalikannya menghina yang buruk. Tapi kadang-kadang mereka ini mengungkapkan hal-hal yang di luar akal saya sehat. Jadi Nabi Muhammad dituduh syair. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." Kami tidak ajarkan ke Nabi Muhammad asy-syair. Wa ma yanbaghi lah, dan tidaklah pantas untuknya. Allah hanya memberikan Nabi Muhammad yang teristimewa, ya. Artinya di masyarakat Arab itu kemampuan syair itu umum, tapi nanti kriteria atau peringkat atau keahliannya berbeda satu sama yang lain. Yang betul-betul unggul itu yang menonjol, terkenal, seperti sahabat Hasan bin Thabit, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, banyak ahli-ahli sastra di kalangan sahabat Nabi Muhammad. Tapi setelah Islam, syair mereka itu bernafaskan Islam dan dakwah dan pembelaan terhadap Nabi dan Islam. Bukan seperti zaman jahiliyah. Jadi hampir semua orang Arab itu bisa syair, ngerti, tapi tingkatannya beda-beda. Nabi Muhammad sedikit pun nggak bisa. Memang sengaja Allah jadikan Nabi Muhammad tidak bisa syair, supaya membantah tuduhan-tuduhan bahwa Quran itu ya bukan syair dianggap. Walaupun Quran dengan syair itu beda, tapi untuk menutup pintu tuduhan-tuduhan, Nabi Muhammad pun Allah jadikan tidak bisa bersyair. Tapi Nabi Muhammad senang mendengar syair-syair hikmah, senang, ya. Sampai Rasulullah memuji satu syair dari orang jahiliyah, ya. Asdaqu qailin ya fil jahiliyah, apa? Asdaqu kalimatin qalaha fil jahiliyah gaul labid. Gaul syair labid, seorang penyair zaman dulu. Ala inna siwallahi innama khalallaha batilu. Sesungguhnya selain dari Allah adalah batil. Yang hak hanya Allah. Perkataan syair yang bermacam-macam ini diambil oleh Rasulullah, dianggap sebagai pujian, perkataan syair yang paling baik. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad tidak bisa membaca menulis. Kenapa? Nabi Muhammad cerdas. Ini sebagai penutup dari tuduhan orang-orang di masa itu ataupun masa yang akan datang, artinya setelah Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Oh, Nabi Muhammad ngarang-ngarang, lah nulis aja nggak bisa, ya, membaca nggak bisa. Untuk Nabi Muhammad ini adalah suatu maziyah, keistimewaan, sebagai bukti kebenarannya. Umat mengakui Nabi Muhammad nggak bisa, tapi untuk Nabi Muhammad adalah satu kemuliaan. Sedangkan untuk selain Nabi Muhammad adalah tanggis, artinya satu kekurangan. Ada orang bilang ini buta huruf, remeh di mata orang, ya. Tapi kan intinya ke belakangnya orang yang buta huruf itu orang bodoh. Tapi kalau orang yang Nabi Muhammad, oh, orang yang diakui cerdasnya, bijaknya, hikmahnya, membawa satu undang-undang peraturan yang begitu hebat, ya, berakal sebagai pemimpin negara, pemimpin perang, pemimpin rumah tangga, bersahabat, ya, menyelesaikan masalah-masalah, orang yang diakui kecerdasannya. Jadi tidak bisa baca nulis Nabi Muhammad memang kehendak Allah.
untuk sebagai penguat bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang ada orang yang menganggap Nabi Muhammad bisa baca bisa nulis, itu penghinaan kalau dikatakan Nabi Muhammad nggak bisa baca nggak bisa nulis. Akalnya dia itu nggak ngikutin pendapat para ulama dari zaman dulu, para sahabat. Al-Quran pun juga menyebutkan ama kunta takhutuhu biyaminik, dan engkau tidaklah menggoresnya dengan tangan kananmu, artinya tidak bisa menulis. Ya, dan lartaban mubtin, kalau tidak bisa ragu orang-orang yang tidak percaya. Ya. Kemudian ketika orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad, antara kaum Quraisy, kafir Quraisy, Nabi Muhammad itu kahin, tukang ramal. Tukang ramal. Tukang ramal itu ya di masyarakat jahiliyah biasanya punya jin yang untuk mendengar kabar-kabar gaib. Allah bantah, wala bigauli kahin, tidaklah Quran ini adalah ucapan seorang tukang ramal. Justru jin-jin itu ketika lahirnya Nabi Muhammad terhalangi dari pintu-pintu langit. Dahulu di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad, jin-jin itu bebas mau naik sampai langit ke-7, tentu sesuai dengan kekuatan masing-masing. Mereka ini mencuri dengar kabar langit. Malaikat ketika Allah mewahyukan akan menetapkan qada dan qadar, artinya sesuatu yang akan terjadi di muka bumi, malaikat yang di langit 7 mendengar, kemudian menyampaikan kepada langit, ya, malaikat langit ke-6 ke-7. Nah, nanti di malaikat itu mencuri dengar jin itu, ya. Pada zaman Nabi Allah Isa 4 langit tertutup, sudah ditutup, masih tersisa 3 lapis langit yang di bawah, ya. Cuma jin-jin itu kadang-kadang mereka, ya bagaimanapun juga jin itu beda dengan malaikat, ya, lebih lemah, lebih terbatas. Jadi mereka kadang-kadang kayak naik di atas satu temannya, ya, kayak manjat gitu, kayak orang panjat pinang itu, ya, di atas sini. Nanti yang di atas denger, yang di bawah bilang ada berita apa. Nanti yang di atas yang mencuri denger, oh akan terjadi begini. Dia disampaikan cerita satu, tapi dia tambahin lagi cerita karangannya dia yang bohong-bohong, karena jin itu suka bohong. Nanti yang di bawahnya dia ditanya sama yang di bawah, ada berita apa? Oh berita gini, tapi dicampur lagi kebohongan yang lagi terus. Makanya ketika jin yang di bawah itu menjadi piaraan tukang kahin di masyarakat Arab, si tukang kahin itu menerima berita-berita langit, tapi sudah banyak kebohongan yang dicampur. Satu berita benar, 100 berita kebohongan, ya. Jadi kalau ada ramalan yang benar, ya mungkin itu yang benar yang mereka dengar dari langit, tapi yang lain kebanyakan bohong, ya. Nah, ketika lahirnya Nabi Muhammad tertutup pintu langit semuanya, 7-7-nya, 7 lapis langit tertutup, ya. Tidak bisa lagi mereka mendengar perkataan malaikat. Walamma qalu dhallun, ketika mereka menuduh Nabi Muhammad dhall, orang yang sesat. Allah menjawab, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini itu Nabi Muhammad. Sahibukum itu artinya orang yang ada di kalangan kalian. Kan Nabi Muhammad tinggal di Mekah. Nah, Nabi Muhammad orang Quraisy, Nabi Muhammad orang Arab. Jawaban kepada mereka semuanya, ma dhalla sahibukum. Ya, yang kalian tuduh itu tidak sesat. Walamma qalu majnun, ketika mereka menuduh gila, majnun. Dan Allah Ta'ala, Allah yang membantah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Surat Nun, wal qalam yawma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau ya Muhammad atas nikmat Tuhanmu ini adalah orang yang gila, ya. Nikmat yang Rasulullah terima ini sesuatu yang luar biasa, kenabian, wahyu, risalah, khatamun nubuwah, ya. Tuduhan sebagai orang yang gila, ya jauh sekali dari kebenaran, ya. Justru ada sesuatu yang mulia. Walamma qalu, ketika mereka menuduh, innama anta muftarin, sesungguhnya engkau ya Muhammad, orang kafir kan muftar, ngada-ngada, ngarang-ngarang ayat-ayat Al-Quran ataupun berita-berita dari Allah ataupun hukum-hukum Allah, ente ngarang-ngarang aja, bikin-bikin. Qala firrat alim, Allah membantah kepada mereka dalam ayat, bal aktsaruhum la ya'lamun, qul nazzalahu ruhul qudus. Bahkan justru kebanyakan dari mereka itu yang tidak tahu, ya. Kalau kita menerima kabar yang kita nggak tahu, kita nggak percaya, bohong. Padahal kitanya nggak tahu, kitanya yang bodoh, ya.
Tapi kalau orang yang tahu, luas ilmu pengetahuan, mendapat berita, oh iya betul, saya tahu itu. Atau mungkin kita belum tahu, tapi masuk akal, akalnya bekerja. Oh, ini perkara yang bagus ini. Ya, walaupun dia belum tahu, ketika menerima perkabaran yang baru, yang masuk akal dia terima, atau dia renung dulu. Tapi kalau orang bodoh, yang hatinya kebencian, oh, nanti ngarang-ngarang aja, bohong. Ya, ya kanu istilahnya. Gul, katakanlah ya Muhammad, nazalahu ruhul qudus. Katakanlah yang membawa ini ayat Quran turun kepadamu adalah ruhul qudus, ruh yang suci, yaitu Jibril alaihissalam. Ya, coba lihat berapa banyak ini tuduhan-tuduhan Allah yang membantah. Ya. Wa qala innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Katakan, Wagal, Allah berfirman, innama sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan ya dengan secara sengaja itu orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun. Mereka itulah yang pendusta. Syuf. Allah kasarnya enggak terima Nabi Muhammad tuduh Allah yang membalas, Allah yang membantah, yang membela. Walamma qalu innama yu'allimuhu bashar, ketika mereka menuduh lagi sesungguhnya yang ngajarin Nabi Muhammad ayat Quran manusia juga. Ajaran Islam yang ngajarin manusia. Ada beberapa kisah itu orang-orang kafir Quraisy, oh Nabi Muhammad cuma mengkopi, atau bukan orang Quraisy ya, bahkan orang-orang non Islam, musuh-musuh Islam sampai sekarang masih ada. Dari zaman penjajahan mereka menuduh, oh ajaran Islam itu mengkopi dari kitab Injil dan Taurat, atau dari kisah-kisah Persia, ya kisah-kisah Persia. Padahal mereka ini orang ajam, bukan bahasanya Arab. Allah membantah, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Lisan yang mereka tuduh-tuduh itu ada lisan ajam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, sedangkan ini Quran dengan bahasa Arab yang jelas, fasihnya, nyata. Gimana Nabi Muhammad mengarang Quran katanya bersumber dari ahlul kitab yang mereka itu bahasanya bukan bahasa Arab. Kitab-kitab mereka juga bukan, atau dari suku-suku lain seperti Iran, Persia yang bahasanya bahasa ajam. Nggak masuk akal tuduhannya, ya. Nah, ini contoh dari ayat-ayat, ya. Kita bisa, ya. Kadang-kadang pun di kalangan manusia begitu juga, ya. Ada orang-orang yang punya tingkatan kedudukan yang tinggi di pembesar, ketika dia sedang diserang, ini yang di atas ngebelain, ya. Nah, ini banyak kisah-kisah begini, ya. La ilaha illallah. Wa aqsamal haq, kemudian Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad, hayatun Nabi Muhammad. Demi bapak saya, demi anak saya. Suatu perkara yang bukan kecil di mata dia, tapi yang besar, yang terhormat, yang dia hormati, ya, dihormati sama yang bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kehidupan Nabi Muhammad, masa hidup Nabi Muhammad adalah perkara yang agung, mulia di mata Allah sampai Allah jadikan sumpah. Allah jadikan sumpah. Apa itu ayatnya? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ini surat Al-Hujur ayat 72. Oh maaf, surat Toha ayat 41. La'amruka, sumpah, sungguh demi hidupmu ya Muhammad. La'amruka artinya la hayatika, semua demi hidupmu. Innahum, sungguh mereka, ini jawaban sumpahnya, sungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka dalam sakrah mereka, dalam ketidakberakalan mereka, dalam suasana mabuk mereka, artinya mabuk, akalnya nggak berjalan benar, bukan mabuk karena ini, ya. Mereka itu justru dianggap sebagai orang yang tidak berakal, ya. Nggak ada dalam Quran Allah sumpah dengan kehidupan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, nggak ada. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Al-Imam Ibn Aqil, beliau berkata, wa'adham min qawlihi, menceritakan bagaimana kisah kemuliaan Nabi Musa, ayat yang mengistimewakan Nabi Musa. Allah berfirman, wastafaituka li nafsi, sungguh aku telah memilihmu untuk diriku, kepada Nabi Musa. Allah berfirman. Tapi kata Ibn Aqil, ayat untuk Nabi Muhammad lebih hebat dari ini.
Padahal Allah sudah menyebutkan wastafaituka li nafsi, sungguh aku telah memilih engkau ya Musa untuk. Kan Nabi Musa ini dicinta sama Allah, kedudukannya luar biasa. Sampai sikap kerasnya Nabi Musa pun dimaklumi sama Allah. Ya, dalam Isra Mi'raj kan Nabi Musa sampai di langit ke-6 bersama malaikat Jibril, terus melihat satu orang lagi berbicara kayak bermunajat, tapi suaranya lantang kayak agak marah. Karramtahu wa faddaltahu, kau muliakan dia, kau istimewakan dia. Nabi Muhammad tanya kepada Jibril alaihissalam, siapa ini orang? Ya, kalimullah Musa. Siapa yang diajak ngomong ini sampai keras-keras begini ngangkat suaranya? Tuhannya. Allah. Diangkat suara sama Allah. Inna rabbahu ya'lam hiddatahu. Sungguhnya Allah tahu sifat kerasnya Nabi Musa. Orang yang dimanja, ya. Sampai kerasnya dia itu dimaklumi sama Allah, Allah terima, ya. Dulu Habib Umar juga pernah cerita tuh, ya, cerita yang lucu tentang Nabi Musa dan kaumnya. Jadi kaumnya minta hujan, Nabi Musa hujan nih, nggak hujan, ayo udah kita kumpulin sholat kemudian istisqa doa, ya Allah turunkan hujan gini. Nabi Musa kalimullah, ulul azmi, ya, Nabi yang paling mulia nomor 3, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nomor 3, baru Nabi Isa, baru nomor 5, Nabi Nuh 5, ulul azmi yang paling afdal, karena cobaannya paling berat, paling sabar mereka, ya. Baru Allah wahyukan kepada Jibril, suruh bilang kepada Musa, ya Musa, sesungguhnya Allah tidak akan turunkan hujan kecuali satu umatmu yang namanya Barakh, suruh dia yang minta, baru saya turunin hujan. Nabi Musa umatnya banyak, tanya siapa Barakh, cari tahu, akhirnya ketemu satu Barakh, panggil. Barakh ini orangnya polos, tapi gitu, alat tahu lah istilah orang Arab, alat tahu semau gue, tapi hatinya bersih, tapi ya begitu, ya. Ya Nabi Musa, ya Nabi, ya Barakh, sesungguhnya Allah mewahyukan bahwa dia tidak akan menurunkan hujan kecuali kamu yang doa. Barakh ini kata sebelumnya diceritakan, sesungguhnya malaikat penduduk langit itu setiap hari tertawa dengan doanya Barakh itu 2 kali, pagi dan sore itu malaikat langit ketawa, tawa senang tentu, sama takjub dengan doanya Barakh. Jadi ketika Nabi Musa bilang gitu, dia bilang sama Allah, ya Allah, hujan-hujan ente, hamba-hamba ente, ngapain ente? Pakai nyuruh-nyuruh anak segala. Mau turunin, nggak mau, ya udah. Ini terjemahan kasarnya, ya. Lalu Allah turunin hujan, ya. Jadi Allah hibur malaikat juga dengan Barakh, ya. Orang-orang Bedui di masyarakat Arab dari zaman Nabi, zaman Sultan itu banyak kisah-kisah yang mirip dengan polosnya Barakh begini, ya. Doanya itu sederhana tapi Masya Allah, ya. Ada satu orang Bedui habis berburu, ya, habis berburu hewan, kemudian lihat orang rame-rame, dia bilang, kenapa? Ada sholat jenazah, ya. Orang Bedui bagaimana juga urusan sholat jenazah kan tahu, ya, hukumnya fardu kifayah, dia ikut ambil bawa kambing. Begitu pulang, terus orang saleh di situ, orang alim mimpi, ya, katakan, sungguhnya saya telah ampuni dosa si mayit karena doa orang si Bedui, ya. Orang soleh itu, orang alim itu heran, orang Bedui yang ini apa keistimewaannya, doanya apa nih sampai Allah ampuni, ya. Maka cari itu orang Bedui, ente tadi sholat jenazah, iya kemarin apa tadi, ente doa apa? Ana cuma doa, ya Allah ini si mayit tamu engkau ya Allah, andaikan dia tamu saya datang ke rumah, saya potongin kambing ya Allah, saya jamu dia, tapi ini tamu kamu ya Allah, ya. Doanya gitu doang habis sholat. Atau nggak tahu dalam sholat apa di luar sholat, kan pakai bahasa Arab, boleh doa bahasa Arab ngarang sendiri kan, ya Allah, Allahumma hadza dhaifuk, ya. Kalau dia tamu ana potongin kambing, ana jamu dia, tapi ini tamu itu, ya. Nah, Allah ya nggak bisa dipancing kalau urusan berdermawan, bermurah hati, ada hambanya pasti Allah kasih lebih dari itu, ya. Itu juga para orang aulia salihin, mereka ini pinter merayu, ya, gimana meminta rahmat Allah, ya. Ingat Habib bin Umar bin Hafid itu waktu ceramah di Darul Islah, ya, luar biasa, rohania, rahmat yang turun. Di antara doanya itu ceramah, hadza akram khalik, Allah itu adalah yang paling dermawannya sang pencipta kita. Wa hadza wan Nabi Muhammad akram makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Dengan acara Maulid, ma yamna'ukum min an tastamtir
rahmatu atau atayah. Ya, saya agak lupa kalimat terakhirnya. Apa yang menghalangi kalian nggak minta dari anugerah-anugerah Allah, minta rahmat karunia Allah, sedangkan ini akram khaliq, ini akram makhluk. Artinya kita berwasilah dengan Nabi Muhammad dan Allah Maha Pemurah dermawan. Apa yang menghalangi? Artinya kan bukan sekedar Habib Umar ngajar, tapi beliau sudah banyak berkecimpung dalam bab ini nih, ya, mengetuk pintu rahmat Allah, ya, dengan barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, paling nggak kita dapat maulidnya dah, hadir maulid. Nanti yang doa udah ada di Asyraqol, ya, di doa penutup. Ya, tapi kalau bisa kita minta, ya, untuk masa depan kita, anak kita, keluarga kita, umat Islam, orang-orang yang kita kasihi, ya. Ini kalau acara-acara gini nih, doa, ya. Saya punya teman tuh, masya Allah, orang teman-teman sekelas kita, kaya, punya pesantren, pesantrennya 2 apa 3, padahal belajarnya mungkin nggak begitu, ya. Tapi masya Allah, manfaat ilmunya luas. Ya, kalau mau dicari di YouTube juga ada, saya nggak sebutin namanya, tapi orangnya masya Allah, derma. Ya, pesantren di luar negeri juga punya, di dalam negeri juga punya, ya. Orang nggak bakal nyangka deh, dia sendiri juga nggak nyangka, ya. Nah, tapi intinya memang taufik minallah, dan juga harta yang Allah berikan dia pakai untuk kebaikan, ya. Dia bilang, ana waktu belajar di Tarim, ana yakin doa-doa itu habis majelis itu makbul. Bukan hanya ziarah Zambal, ziarah wali-wali tiap Jumat pagi kan ziarah, tapi setiap majelis di sini, majelis sono, taklim di sana, maulid sono. Di antara doanya itu minta supaya Allah jadikan ana nggak butuh kepada pemberian-pemberian orang, ya, supaya ana justru yang bisa ngasih, ya. Ya, tentu doa-doa yang lain juga dia banyak, ya, tapi yang itu yang poinnya, ya. Subhanallah, memang dia kerja keras jualan toko apa ini, tapi subhanallah begitu sudah terjun ke pesantren, tokonya dia pasrahin ke saudaranya, dia fokus dengan pesantren dan dakwahnya. Tapi uangnya udah banyak, ngalir dah, ya. Nah, itu doa, ya. Jadi di sini nanti, wah, masing-masing pada doa nih, ya. Doa buat masa depan, buat anak, supaya anaknya jadi orang ulama, jadi saleh, bisa pergi haji, bisa punya rumah, ya, punya rumah. Ya, kita juga insya Allah sering kita masukkan doa masing-masing biar pada punya rumah deh, ya. Nah, soalnya saya juga belum punya rumah. Di sono, waktu di sono doanya urusan akhirat mulu gitu. Urusan futuh, urusan apa, urusan dunianya jarang kita kepikiran. Nah, teman kita yang pintar dunia akhirat dia minta, punya pesantren, punya harta, masya Allah, ya, bisa pergi haji, bisa ke Hadramut bolak-balik, ya. Saya pun istilahnya pernah diajak bareng, dibiayain dia pergi ke Hadramut, ya. La ilaha illallah. Sampai di sini, ya, kita insyaallah sambung lagi minggu depan biidznillah. Amin. Ada permintaan Fatihah untuk yang sakit, Syarifah Salabiyah binti Ibrahim As-Sagaf, Muhammad Badr Tamam bin Ilham Al-Mansurani, Asmawati binti Wasan. Allah bibarakatil Mustafa wa ahlil kisa, barakat Habib bin Abdurrahman bin Abdullah walad Ali, barakat Burdatul Madih, barakat Sayyid Muhammad bin Ali Malik Habib bin Mashhur, Habib bin Umar, Sayyid Mundir Fat Musawan, Allah yashfi, Syarifah Salabiyah binti Ibrahim As-Sagaf, Muhammad Badr Tamam bin Ilham Al-Mansurani, Asmawati binti Wasan, zawjat Safrawi wa kafat maradana maradakum مرضى المسلمين أن الله يشفيهم وعافيهم ويردف بهم أن الله يشفيهم وعافيهم ويردف بهم وأجل لهم بالعافية التامة المغفرة وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Itu juga untuk yang wafat Hajjah Hinin Nur Aini binti Haji Ahmad Junaidi wa mautana mautal muslimin Allah yataghashahum birrahmah inna Allah yataghashahum birrahmah al-maghfirati wal jannah yafrigh as-sabra fi qulub ahli baitihim ويعظم لهم الأجر والصبر الجميل وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر وأنثى والذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسي كل حوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي حبا أو جيرة أو صهبا والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدادة الشهب والحمد لله في البدء وتناهي قبول